Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hayyakumullah bi ikhwati fillahi jami'a. Uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Tahiyyatuhum fiha assalam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan materi yang sudah kita mulai dari mengenal fiqh Islami, dan masih kita di kitab At-Taharah, dan walhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita sudah sampai babul ghusli, atau nama lainnya apa babul ghusli? Bab mandi. Nah, itu hadas aish. Babul ghusli adalah bab yang berkaitan dengan hadas-hadas besar. Bab yang mewajibkan orang menjadi wajib untuk melakukan mandi janabah. Hadza huwa. Jadi bukan bab mandi, ya, maksudnya bukan bab mandi, tapi bab tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang wajib terkena hukum wajib untuk mandi janabah. Apa saja yang menyebabkan orang terkena hukum wajib untuk melakukan mandi janabah? Itu adalah yang dinamakan dengan hadas akbar. Adapun bab nawaqidil wudu, maksudnya apa? Nama lainnya apa? Bab yang berkaitan dengan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang mendapati hukum berhadas kecil, dan itu cirinya adalah membatalkan wudunya seseorang. Baik. Kita persingkat waktunya karena supaya kita cepat selesai di bab al-ghusl. Insyaallah pertemuan kali ini menyelesaikan bab al-ghusl. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa sifatul ghusli al-kamil. Kita sudah ambil kemarin, ya. Dan merupakan cara mandi janabah yang sempurna. Yang sempurna. Apa makna yang sempurna? Apa makna sempurna di sana? Nah, maksud sempurna adalah terkumpul di dalamnya perkara yang diwajibkan dan yang disunnahkan. Al-mustamil 'ala al-wajibat was-sunan. Yang pertama, an yanwiya raf'al hadathi. Yang pertama harus dilakukan seseorang ketika ingin melakukan mandi janabah adalah melakukan apa nih? Niyyah. Naam. Apa saja niatnya? Contohnya niat mengangkat hadas. Fulan bin fulan mengalami hadas akbar. Kemudian niat dia berjalan ke kamar mandi atau ke tempat mandi dengan niat melakukan mandi janabah karena alasan hadasnya, maka secara tidak langsung dia sudah meniatkan mandinya untuk mengangkat hadas. Yang seperti ini cukup, dan dikatakan sempurna. Aw istibahat as-salati aw nahwiha. Fulan bin fulan mengalami hadas akbar, datang waktu salat kemudian berwudu dan hendak berangkat ke masjid. Sampai depan rumah dia baru ingat ternyata dia berhadas besar dan belum sempat mandi janabah. Kemudian bersegera ke kamar mandi dan langsung mandi. Langsung mandi. Kemudian setelah mandi berpakaian kembali dan menuju ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Apa hukum salatnya? Masya Allah. Mengapa? Niatnya untuk salat. Dan orang mau salat tentu saja
di dalam hatinya terbersit niat taharah, karena salat tidak mungkin sah kecuali terkumpul di dalamnya taharah minal hadath, ya, taharah minal hadath wan najas, secara tidak langsung. Dia memang tidak langsung meniatkan mengangkat hadath, tapi dia niat mandinya untuk menunaikan salat berjamaah, dan salat tersebut tidak sah kecuali sudah melakukan taharah minal hadath dan najas. Namanya dilalah at-tadammun. Dalam usul fikih nanti antum akan belajar dengan Ustaz Ibnu. Masih jalan enggak? Belum jalan lagi. Masih berhenti, belum berjalan kembali. Minta dijalankan lagi. Banyak antum akan mengambil faedah. Jadi latihannya itu dengan materi fikih. Tapi antum nanti kalau belajar usul fikih akan mengerti cara berpikir seorang mujtahid. Bukan berarti antum otomatis jadi mujtahid, ya. Bukan. Ketika Anda belajar usul fikih, nanti Anda akan mengambil kesimpulan hukum terhadap suatu masalah. Ini kesimpulan yang salah kaprah dan fatal, ya. Yang fatal kalau seorang mengatakan ketika seorang talib sudah belajar usul fikih berarti sudah bisa menyimpulkan hukum terhadap sebuah masalah, kesalahan fatal. Karena untuk menjadi seorang mujtahid itu syaratnya cukup kompleks dan sangat banyak. Di dalam kitab usul fikih nanti biasanya diajarkan tentang wasyurutul mufti, syurut al-mufti. Ada syarat-syarat seorang kapan boleh menjadi seorang mufti. Bukan karena sudah belajar usul fikih, ngerti apa itu zahir, ngerti apa itu mafhum, kemudian ngerti apa itu muawwal, ngerti mansus, ngerti mantuk dan lain sebagainya. Belum tentu, dan sangat jauh. Baru mengerti seperti itu kemudian langsung mengatakan, oh ini karena zahir hadis ini, belum berhak untuk ngomong seperti itu, ya. Masih jauh. Karena bukan apa-apa, karena inti dari berijtihad itu yang pertama, memiliki kekayaan referensi. Yang dalam usul fikih, referensi dalam mengambil hukum fikih berarti apa? Dalil. Maka Al-Quran dia harus mengerti maknanya dari awal sampai akhir, dari juz 1 sampai ke 30. Dia harus menguasai maknanya, karena itu referensi untuk mengambil hukum, dalil untuk mengambil hukum. Kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, berapa ratus ribu yang sudah dihafal. Jangan hanya karena baru baca satu kemudian dia mengambil kesimpulan sampai berfatwa, apalagi sampai mentahzir orang dan bawa-bawa manhaj. Nah, ini muskilah besar. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Nah, an yanwi raf'al hadathi aw istibahat as-salati aw nahwiha. Nahwi apa di situ? Haknya kembali ke mana? Salat. Nah, maksudnya berarti apa kira-kira? Misalnya adalah tawaf. Maksudnya seperti salat apa? Yang tidak sah kecuali terkumpul di dalamnya apa? Taharah dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian apalagi misalnya dalam mazhab Hanabilah kita sudah ambil ada perbuatan ibadah yang dilarang, baik berhadas besar maupun berhadas kecil. Apa itu? Mushafnya diapain? Dibaca. Yakin. Masa orang tidak wudunya batal, tidak berhadas besar, ya? Tidak berhadas besar tapi berhadas kecil terus enggak boleh baca Quran. Pernah kita sampaikan seperti itu? Bukan, hadas kecil itu boleh boleh berkeming ya. Ketika baca Quran, tapi ketika hadas besar itu tidak boleh. Lah. Itu hadas besar. Naam, ya. Menyentuh mushaf dalam mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala yang dalilnya sudah kita sampaikan, ya. Dalilnya sudah kita sampaikan. Antum silahkan buka pertemuan-pertemuan yang lalu. Menyentuh mushaf Al-Qur'an dalam mazhab Hanabilah butuh dua kesucian dari sisi hadas, ya, dari sisi hadas, yaitu harus suci dari hadas besar dan hadas
kecil, menyentuh mushaf. Adapun membaca Al-Qur'an yang dilarang hanyalah bagi yang berhadas besar saja. Dan berhadas kecil silahkan membaca Al-Qur'an lewat hafalannya, ya, di jalanan, di kendaraan, wudunya batal masih bisa. Masih bisa bertilawah dan membaca Al-Qur'an selama tidak menyentuh mushaf. Nah, setelah berniat thumma yusammiya wa hiya hunaka wudu tajibu ma'a dzikri wa tasqutu ma'a sahwi. Disunahkan juga mengucapkan kalimat bismillah, ya, mengucapkan kalimat bismillah. Hukumnya mustahab, hukumnya sunnah atau mustahab. Dan tentu itu adalah perbuatan ibadah dan masuk dalam rangkaian mandi janabah. Maka sebaiknya niatnya dilakukan sebelum membaca basmalah. Supaya apa? Supaya kalimat basmalah di dalamnya sudah terkandung niat dan masuk ke dalam rangkaian mandi janabah. Wa hiya hunaka wudu, dan di sini at-tasmiyah di sini seperti wudu. Maksudnya seperti wudu dalam masalah apa? Itu jawabannya di situ, tinggal dibaca. Man yaqra. Tinggal dibaca. Wa hiya hunaka wudu titik 2. Lah itu maknanya. Itu dia maknanya. Nah, tajibu ma'adz-dzikr. Nah, basmalah tadi kita katakan mustahab, itu pendapat sebagian Hanabilah. Adapun yang dirajihkan oleh Al-Imam Al-Buhuti, dan itu juga merupakan yang masyhur dari mazhabnya Al-Imam Ahmad. Adapun beberapa yang merajihkan istihbab seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan ulama Hanabilah mutaakhirin muasirin yang di zaman sekarang. Beberapa dari mereka merajihkan bahwasanya bismillah di wudu dan ghusl itu hukumnya istihbab. Adapun yang rajih menurut Al-Imam Al-Buhuti dan yang masyhur bahwasanya Al-Imam Ahmad punya beberapa fatwa. Kan kita sudah sampaikan ya. Beliau terkadang berfatwa lebih dari satu kali terhadap satu masalah, dan fatwa yang rajih yang masyhur menurut Hanabilah mutaakhirin adalah tasmiyah atau basmalah hukumnya wajib. Tapi wajib yang seperti apa? Tajibu ma'adz-dzikri wa tasqutu ma'as-sahwi. Ma'adz-dzikri di sana maksudnya ma'adz-dzukri, yaitu kalau ingat. Kalau sudah kelewatan maka gugur. Tasqut sudah tidak wajib lagi. Tapi disunahkan enggak? Nah, itu juga tempatnya khilaf. Ya, tempatnya khilaf dalam mazhab Hanabilah, para ulama Hanabilah. Kalau di awal saya lupa mengucapkan basmalah, baik wudu, baik mandi janabah, apakah di tengah-tengah rangkaian wudu maupun janabah saya disyariatkan juga untuk mengucapkan basmalah? Ada dua pendapat dalam mazhab Al-Imam Ahmad. Menurut ulama Al-Hanabilah, sebagian berpendapat tasqut sudah tidak perlu diucapkan. Mengapa? Karena tempatnya di mana? Tempatnya di awal dan tempatnya sudah berlalu. Fata mahalluhu sunnah fata mahalluha. Ini adalah perbuatan sunnah yang tempatnya sudah berlalu. Yang kedua mengatakan tetap, tapi hukumnya hanya sebatas istihbab, dianjurkan. Di tengah-tengah tidak mengapa. Adapun zahir perkataan Al-Imam Al-Buhuti, beliau sepertinya termasuk merajihkan yang mana? Yang gugur atau yang tetap disunnahkan? Yang gugur, ya. Zahir Al-Imam Buhuti dalam kitab Ar-Raudhul Murbi' merajihkan bahwasanya tempatnya di awal. Kalau sudah kelewatan maka sudah tidak disyariatkan. Wa yaghsilu yadayhi thalathan. Berikutnya mencuci kedua tangan 3 kali. Batas tangannya sampai mana? Sampai pergelangan. Kama fil wudu, seperti di wudu, ya.
Mencuci tangan di wudu sebelum dimulai berapa kali? 3 kali. Ya enggak? Dan kita sudah ambil bahwasanya sampai mana? Sampai pergelangan. Jadi tidak perlu diulang. Wa huwa huna akad, dan di sini lebih ditekankan. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah li raf'il hadathi anhuma bidzalik. Karena dalam mandi janabah tidak disyaratkan atau diwajibkan tertib. Tidak harus urut, tidak harus urut, dan bisa langsung mengangkat hadasnya tangan ketika mencuci berapa? Tiga kali. Oleh karena itu akad. Akad seakan-akan mengedepankan mengangkat hadasnya tangan sebelum seluruh badan. Nah, itu kelebihannya mandi janabah dibanding wudu. Mandi janabah sudah tidak perlu lagi tertib. Mengedepankan kepala boleh, mengedepankan tangan boleh, mengedepankan kaki juga boleh. Tidak harus tertib. Berbeda dengan wudu, semuanya harus urut. Kalau tidak urut maka harus dilakukan berapa kali? 4 kali. Ya, paling tidak 4 kali, maka akan terjadi pengulangan yang menyebabkan anggota tersebut dibasuh secara berurutan. Yang belum paham tanya yang sudah paham ya. Wa yaghsilu ma lawathahu min adza, dan mencuci wajib ya, wajib membersihkan yang menghalangi kulit dari terkena air, baik itu tahir, baik itu najis. Misal saja ada mani yang menempel pada diri, pada tubuh, pada kulit ya, pada kulit. Biasanya kalau tidak digosok ya, hanya diguyur air saja, biasanya mani tersebut masih nempel atau berlalu? Masih. Yang seperti ini akan membuat mandi janabah menjadi sah atau tidak sah? Tergantung maninya. Aji. Gimana? Silakan. La ba'sa. Ndak, silakan. Sampaikan apa yang antum punya. Tapi berarti langsung hukumnya saja, yang najis dan yang tahir. Iya enggak? Kalau yang najis seperti apa, yang tahir berarti seperti apa? Najis tidak sah. Kalau yang tahir sah. Yakin? Gimana? Pan dibuka mana nih? Apa wis paham? Kita bagus, saya pertanyaan membuat kita merujuk sedikit ya. Kita lihat. Fa'ala hadza yakunu najisan wa laysa bimadhi. Kama law inkasara salbuhu fa kharaja minhu lam yajib al-ghuslu. Ya. Kalau dihukumi najis, maka tidak wajib apa? Mandi janabah. Seperti keluar najis seperti biasa. Jadi enggak ada masalah. Tinggal dibersihkan saja. Ini sedang bertanya tentang mandi janabahnya sah atau tidak. Berarti pertama maninya harus hukumnya apa? Harus tahir dulu. Karena keluar dengan cara yang sudah kita sampaikan, ya. Harus tahir dulu hukumnya. Tahir terkena di kulit. Airnya cuma cukup buat membasahi tubuh 1 kali. Cuma punya waktu cuma buat 1 kali. Kena semua tubuh. Kemudian langsung pakai pakaian berangkat ke masjid. Apa hukum salatnya? Sah. Siapa pendapat? Apa semua sepakat dengan beliau? Ini ijma' sukuti. Semuanya diam karena sepakat atau bagaimana? Tak kasih muqaddimah, tadi muqaddimahnya. Umumnya mani yang menempel pada kulit itu dibersihkan pakai air tanpa digosok, cuma diguyur saja 1 kali. Umumnya pergi enggak? Umumnya bisa bersih enggak dari kulit kita? Apa masih ada yang menempel? Masih ada yang menempel. Itu muqaddimah, antum harus simpan baik-baik. Ya. Dah, fulan bin fulan terkena hukum janabah.
Kemudian mandi airnya cuma cukup untuk membasahi tubuh seluruhnya. Karena dia buru-buru, dia tidak sempat menggosok-gosok tubuhnya ya, tangannya tidak sempat untuk membasuh tubuhnya. Jadi cuma diguyur, kena basah semua. Dan tadi sebelum mandi ada mani menempel di kulitnya. Ya, ada mani menempel di kulitnya, kemudian mandi janabah, tapi airnya cuma cukup buat satu kali. Kemudian setelah itu langsung berangkat pakai pakaian seperti biasa, berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Pertanyaannya, apa hukum sholat berjamaah? Sah. Sah semuanya? Tidak sah, pendapat yang kedua. Ada yang ketiga? Sah kalau begini, tidak sah kalau begitu gitu. Enggak ada. Semua sepakat? Jelas nggak sih? Pertanyaan jelas ya? Gampang ya? Gampang kok. Honda, yang ingin menjawab silahkan. Tak tunggu wis. Nah, ini aja bismillah. Airnya cuma cukup satu guyuran. Kenapa tidak sempurna? Ini miftahnya di situ. Kan saya sudah kasih mukadimah bahwasannya ketika menempel dia tidak bisa bersih kecuali harus dibersihkan pakai bantuan. Menandakan air yang melalui bagian yang terkena mani tersebut berarti ke kulit atau hanya lewat di atasnya saja. Maksudnya seperti itu ya. Oleh karena itu wajib. Mengapa Al-Imam Bukhari mengatakan wa yaghsilu ma lawathahu min adza. Wajib membersihkan seluruh bagian tubuhnya dari yang menghalangi air menyentuh kulit, baik najis baik tahir. Tidak ada masalah mau tahir mau najis, yang penting karena dia menghalangi kulit dari tersentuh air, maka harus dibersihkan. Maksudnya seperti itu. Wa yatawaddau kamilan, kemudian disunahkan setelah niat mengucapkan basmalah, mencuci kedua tangan 3 kali, membersihkan semuanya ya, membersihkan semuanya yang menghalangi air dari menyentuh kulit. Setelah dibersihkan berwudu wa yatawaddau kamilan. Yatawaddau kamilan, wudu seperti wudunya ketika ingin menunaikan ibadah salat. Wudu sempurna wa yahfi al-ma' ala ra'sihi thalathan tarawih, dan memasukkan air ya, memasukkan air ke dalam kepala. Masukkan air ke dalam kepala. Jadi bukan pertama yang pertama kali dilakukan itu jangan langsung airnya diguyurkan ke atas kepala, tapi dimasukkan ke dalam kepala. Turawihi, apa makna turawihi? Apa maknanya? Itu tinggal dibaca. Yurawi fi kulli marratin usula sya'rihi, membasahi di setiap kali mengambil air dibasahkan usul itu akar dari rambut. Maksudnya adalah mengenai kulit kulit kepala, karena termasuk kulit ya enggak, maka harus dikenai air dalam proses mandi janabah. Intinya kulitnya dulu. Perbedaannya nanti ada di kaum wanita ya. Apakah perlu juga bagian tengah rambut itu basah semua atau cuma bagian atasnya saja? Adapun pangkal rambut maksudnya adalah kulit kepala, maka wajib terkena air mandi janabah, baik laki-laki maupun wanita sama. لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه 3 وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. حديث متفق عليه. Apa makna muttafaq alaih? Diriwayatkan oleh 2 imam. Kalau 3 imam tidak muttafaq alaih.
Bukhari dan udah itu aja. Apa bedanya rawahu al-Bukhari wa Muslim dengan muttafaq alaih? Bedanya apa? Kalau Bukhari itu semakna tapi tidak Berbeda, beda kata. berbeda lafaz, Iya. ya. Tapi kalau muttafaq itu persis. Muttafaq, nah, lafadznya sama persis. Jadi menunjukkan kekuatan hadisnya. Muttafaq alaih menunjukkan kekuatan sanad hadis tersebut. Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim memiliki guru yang berbeda, tapi bisa ketemu di satu hadis dengan lafadz yang sama, menunjukkan hadis ini sangat kuat, menunjukkan hadis ini sangat kuat. Bahkan diriwayatkan dari jalur yang berbeda, guru yang berbeda pun lafadznya masih sama. Nah, Nabi SAW ketika mandi janabah mencuci tangan 3 kali, kemudian wudhu seperti untuk salat. Wa yukhallilu sya'rahu biyadaihi, kemudian memasukkan jari jemarinya ke sela-sela rambut semuanya. Hatta idza dhanna annahu qad rawa basharatahu, sampai ketika beliau sudah menyangka, ya pakainya persangkaan saja, tidak perlu pakai ilmu yakin. Dan ini termasuk beberapa dalam bab fikih yang cukup prasangka bisa menggantikan posisinya sebuah ilmu yakin. Cukup pakai prasangka, tapi makomnya sudah seakan-akan itu adalah ilmu yakin. Salah satu tempatnya adalah mengenai mandi janabah. Dia menyangka pada asalnya air itu harus menyentuh seluruh permukaan kulit, dah. Iya enggak? Ya, itu kan butuh kita ilmu yakin pada asalnya. Akan tapi karena tidak mungkin, nggak mungkin kita mandi janabah terus bener ya banyune sanjuk durung ya, dicek semuanya, itu bisa 2 jam ya, mandi 2 sampai 3 jam, nanti dimarahin sama ya yang lain karena menghabiskan waktu di kamar mandi. Cukup pakai prasangka, oh iya airnya sudah sampai. Hatta idza dhanna annahu qad rawa basharatahu. Apa sih tujuan Nabi SAW menyela-nyela air ke dalam kepalanya? Maksudnya adalah hatta idza dhanna annahu qad rawa basharatahu. Tujuannya sampai beliau yakin bahwasanya basyarah itu artinya kulit, ya. Supaya beliau yakin, memiliki prasangka kuat bahwasanya seluruh kulit kepala sudah terkena air. Maka intinya sebenarnya adalah kulit kepala. Wa afadhal ma'a 'alaihi 3 marrat, kemudian mengguyurkan air 3 kali. Thumma ghasala sa'ira jasadihi, kemudian membasuh ke seluruh bagian tubuhnya. Wa ya'ummu badanahu ghasla, seluruh bagian tubuh harus terkena basuhan dalam proses mandi janabah dan harus dibasuh. Fala yuzzi'ul mashu, tidak cukup hanya diusap saja, tidak cukup, harus dibasuh. Thalathan hatta ma yadhharu min farji imra'atin 'inda qu'udin li hajatin wa batina sya'rin wa tanquduhu li haydin. Seluruh tubuh harus terkena air untuk mandi janabah sebanyak tiga kali. Ghasla, yaitu dibasuh, tidak cukup hanya diusap. Apa makna dibasuh di sana? Makna dibasuh adalah di sini, nanti setelahnya kita akan jelaskan satu-satu coba. Hatta ma yadhharu min farji imra'atin. Apa saja yang harus dibasuh, yang harus terkena air mandi janabah? Seluruh bagian tubuh, bahkan ketika seorang wanita duduk untuk melakukan qada hajah, ya, untuk melakukan buang air. Ketika itu yang nampak ketika duduk dan tidak nampak ketika dia berdiri, maka itu bagian, meskipun tidak nampak ketika berdiri, tetap harus terkena air mandi janabah ketika dia duduk. Nah, wa batina sya'rin, dan bagian dalam rambut secara umum, ya, bagian dalam rambut. Wa tanquduhu li haidin, kita sudah jelaskan kemarin. Adapun wanita hanya untuk mandi janabah karena apa?
karena haid, Adapun karena janabah, maka seorang wanita tidak wajib untuk melepas ikatan rambutnya. Maksudnya apa? Maksudnya bagian dalam rambut tidak harus terkena air mandi janabah. Yang wajib bagian mana? Kulit kepala terlebih dahulu, ya. Itu dulu, kulit kepala terlebih dahulu. Kemudian ada perbedaan, yaitu bagian tengah rambut, ya. Bagian tengah rambut. Adapun wanita, maka wajib dilepas ikatan rambutnya supaya air menyentuh seluruh permukaan rambut, baik yang atas, baik yang tengah, baik yang dasar, semuanya. Ketika wanita tersebut mandinya disebabkan karena janabah. Adapun karena haid, adapun karena janabah maka tidak wajib. Cukup bagian akar rambut atau kulit kepala dan bagian luarnya saja, itu sudah cukup. Adapun laki-laki maka seluruhnya. Wa yadlukuhu, dan disunnahkan untuk menggosok, ya, mengusap, digosok dengan ketika mandi janabah. Air tersebut digosokkan, diratakan ke seluruh tubuh. Liyatayaqan wusul al-ma'i ila maghabinihi wa jami'a badanihi, supaya kita yakin bahwasannya air sudah sampai ke seluruh permukaan kulit. Hukumnya sunnah di dalam Syarhul Kabir jelaskan bahwasannya ad-dalku sunnah. Dalk ini hukumnya sunnah, baik dalam wudu, baik dalam mandi janabah, sama hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Memastikan seluruh air mengenai permukaan kulit. Oleh karena itu muncul sebuah pertanyaan, apakah seseorang ketika memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam air, seseorang janabah, niat bismillah, kemudian nyemplung ke dalam air, nyemplung seluruh anggota tubuhnya basah di dalam sampai terkena air, kemudian keluar dari air tersebut, misalnya dikuci, ya, kan malamnya nginep di villa, tapi nggak bareng-bareng sama antum, sendiri dia, bawa keluarga sendiri. Pagi-pagi ketemu sama antum di kolam renang, bismillah, kemudian nyemplung di dalam lama sekali, kayak lele, sampai basah semua. Keluar, kemudian duduk sebentar mendengar azan, ya enggak? Kemudian beres-beres, langsung pakai pakaian berangkat ke masjid. Apa hukum salatnya? Kok bisa? Kalau dia juga mengangkat atas sisinya, jadi begitu juga. Mandi janabah sekarang Iya, baik. Anggap dia niat, ya. Anggap dia niat mengangkat hadas. Ya, niat mengangkat hadas. Cuman kan nggak bilang-bilang sama antum, kan nggak harus bilang kan? Iya, pokoknya nggak harus bilang. Dia niat mengangkat hadas, bismillah, terus nyemplung, plung, terus basah semuanya, terus keluar, kemudian handuk-handuk, berpakaian, kemudian berangkat ke masjid menunaikan salat berjamaah. Apa hukum salatnya? Sah. Kok bisa? Terangkat, masya Allah, hadas besar dan kecil terangkat, niatnya mengangkat hadas. Dan di situ menunjukkan bahwasannya ketika seseorang yakin bahwa seluruh bagian tubuh sudah terkena air ketika proses mandi janabah, maka mandi janabahnya sah meskipun tangannya tidak menggosok ataupun membasuh, sama juga. Misal yang sama terjadi ketika hujan deras, ya, hujan deras di dalam rumah, di bagian belakang ini ada area terbuka, ya, biasanya buat jemur pakaian, ya kan. Dia pengen mandi janabahnya di situ karena merasakan air hujan. Karena air sampai seluruhnya basah, keluncur semuanya, tidak ada bagian kulit tersisa kecuali sudah terkena air hujan. Dan dia meniatkan untuk mengangkat hadas. Kemudian hujan berhenti dan azan berkumandang. Ya, nah. Kemudian dia pakai pakaian berangkat ke masjid menunaikan salat berjamaah. Apa hukum salatnya? Sah, ya, karena membasuh, menggosok semuanya ini hukumnya sunnah. Yang wajib adalah memastikan seluruh air
menyentuh permukaan kulit. Dan itu adalah tempat khilafnya para ulama. Ana akan sampaikan sedikit khilafnya. Wa yustahabbu imraru yadihi ala jasadihi fil ghusli wal wudu. Dalam mazhab Hanabilah hukumnya sunnah, ya. Apa namanya? Menggerakkan tangan, meratakan air dengan tangan semuanya seperti ini, seperti antum biasa berwudu, ya. Atau mandi junub, itu hukumnya mustahab, mustahab. Fala yajibu idza tayaqqana aw ghalaba 'ala dhannihi usulul ma'i ila jami'i jasadihi. Maka tidak wajib ketika dia yakin bahwasannya air telah sampai ke seluruh bagian kulit yang harus terkena air, dia tidak wajib. Wa hadza qaulul Hasan, dan itulah pendapatnya Al Hasan Al Basri, wan Nakhai Al Ibrahim An Nakhai, wasy'abi والثوري والإمام الشافعي sama, Imam Syafi'i pun sama. Wa Ishaq ibn Rahawayh wa ashab ar-ra'yi, kebanyakan dari ulama Hanafiyah. Wa qala Malik, cuma satu, yaitu al-Imam Malik yang memiliki perbedaan pendapat. Didukung ulama yang lain, hanya yang masyhur, yang fuqaha yang masyhur. Wa qala Malik imraru yadihi ala badanihi ila haitsu tanalu wajibun. Wajib menggerakkan tangan di atas permukaan kulit untuk meratakan air, membasuh seperti yang antum biasa lakukan, ya, itu hukumnya wajib menurut Imam Malik rahimahullahu taala. Seperti itu khilafnya. Jadi jumhur fuqaha berpendapat bahwasannya membasuh air wudu atau ketika mandi janabah hukumnya sunnah. Adapun Imam Malik berpendapat hukumnya wajib. Wa yadlukuhu ay yadluku badanahu bi yadayhi li yatayaqqan, ini sudah. Wa yatafaqqadu usul sya'rihi, dan mencari-cari, ya, akar rambut supaya dapat kulit kepalanya, ya. Cari akarnya, berarti disitulah kulit kepala, maksudnya seperti itu. Wa ghadarif udhunaihi, nah, tikungan-tikungan di telinga ini banyak tikungannya nih. Nah, itu dicari supaya terkena kulit. Berbeda ketika wudu. Ketika wudu antum cukup lakukan seperti ini, ya enggak? Kalau mau di janabah enggak. Semuanya harus kena. Wajib, karena itu kulit. Wa tahta halqihi, nah, yang janggutnya tebal sampai ke di bawah ini namanya apa? Tenggorokan, tetap dicari. Kulitnya dicari. Wa ibtaihi, ketiak, ya, yang nampak lebat tetap dicari apa? Kulitnya tetap harus dicari, harus dapat. Wa umqa surratihi, dan apanya? Surrah apa kemarin kita sampaikan? Pusar. Ya, pusarnya bukan hanya lewat dalamnya juga. Kena air saja bukan berarti harus digosok-gosok ya. Ini semua Anda sampaikan tadi, yang penting antum yakin bahwasanya air sudah sampai ke situ. Intinya itu, bukan harus digosok. Adapun menggosok hukumnya sunnah. Wa baina al-yataihi, apa al-yatain? Bemper belakang, ya, bemper belakang. Biasanya bagian tengah itu nampak ketika kapan? Ketika jongkok. Sama seperti wanita kita sampaikan tadi, ya enggak? Wanita bagian depan ada yang nampak ketika jongkok, laki-laki pun sama. Bagian belakangnya nampak ketika jongkok, laki-laki dan wanita di situ sama. Bagian belakang ada bagian yang nampak ketika jongkok. Itu termasuk kulit yang tersembunyi tapi mengambil hukum zahir. Dia tidak nampak ketika berdiri tapi mengambil hukum nampak, karena ketika jongkok dia nampak, maka mengambil hukum nampak. Wa dhayyi rukbatayhi, dan lipatan lipatan lutut. Wa yatayamanu, dan mengutamakan sebelah kanan dari yang sebelah kiri. Kepala yang kanan dulu, baru kepala sebelah yang kiri. Badan sebelah kanan dulu, pundak kanan, pundak kiri, dada kanan, dada kiri, perut kanan, perut kiri, dan seterusnya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Wa yaghsilu qadamaihi thaniyan, dan mencuci kakinya untuk kedua kalinya. Yang pertama pas kapan? Ketika wudu sempurna. Ketika wudu sempurna dia sudah mencuci kaki. Di sini disunahkan lagi untuk mencuci tapi kakinya saja, ya, kakinya saja. Adapun mengulangi wudu hukumnya makruh.
makruh. Dalam Syarah Al-Muntaha, kalau wudunya 2 kali sekalian, jadi ketika sebelum mandi janabah dan setelah mandi janabah wudu lagi, kurang mantep ya, karena penaknya hadas kecil ini dihapus setelah hadas besar misalnya, padahal dia sudah melakukannya. Ini tidak perlu dilakukan, ini was-was, termasuk was-was, cukup ketika di awal mandi janabah. Yang kedua, cukup mencuci kedua kakinya saja, makanan akhar, tapi di tempat lain, geser ya, jangan di tempat mandi janabah, geser sedikit untuk mencuci kedua kaki. Hukumnya sunnah. Wa yakfi dhannu fil isbaghi, dan cukup menggunakan prasangka dalam kita menentukan apakah air sudah terkena seluruh permukaan kulit atau belum. Itu cukup pakai prasangka saja. Qala ba'dhum wa yuharriku khatamahu, dan yang pakai cincin maka apa yang harus dilakukan? Diputar-putar supaya airnya masuk. Liyatayaqqan wusulal ma wal ghuslul mujzi. Mari kita berhenti di sini ya. Dan mandi janabah yang tadi yang kamil, yang sempurna, sekarang yang mujzi. Sebelum kita ke mujzi, maka kita akan mencoba menghitung dulu. Yang kamil itu ada berapa? Coba hitung. Berapa perbuatan wudu yang kamil? Nah, 1. Kemudian basmalah 2. Kemudian 3. Kemudian yang kotor. Nah, 4. Kemudian wudu sempurna. Kemudian mengusap kepala. 7. Kemudian menggosok-gosok itu sunnah, iya. Menyiram tubuh. Menyiram kepala tadi sih sudah. Oh, itu 1. Tadi menyiram seluruh badan. Seluruh badan 3 kali. Kemudian cuci kaki. Mulai dari yang sebelah kanan. Kemudian berpindah tempat dan mencuci kedua kaki. Dalam Syarhul Kabir disampaikan ada 10 hal yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan mandi janabah yang sempurna. Yang pertama an-niyah. Yang pertama adalah niyah. Yang kedua at-tasmiyah, membaca basmalah. Kemudian mencuci kedua tangan 3 kali sampai pergelangan. Yang keempat, mencuci yang menghalangi kulit dari terkena air dalam proses bersuci. Yang kelima, wudu. Yang keenam, memasukkan air ke dalam kepala ya, kemudian dicari-cari kulit kepalanya atau pangkal rambutnya sebanyak 3 kali. Termasuk juga bagian luar kepalanya ya, masuk bagian luar kepalanya, luar kepala dan bagian dalam. Jadi di kepala ada 2 perbuatan yang wajib, yaitu kulit kepala dan kepala bagian luar. Itu 3 kali. Yang keenam, yang ketujuh, wa yafidul ma 'ala sa'iri jasadihi 3. Yang ketujuh, mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung atas sampai ujung bawah, yang tikungan tajam ya, yang terowongan dalam, semuanya. Sebanyak berapa? 3 kali. Wa yabda'u, dan mulai dari yang sebelah kanan. Yang ke-9, menggosok dengan kedua tangan. Yang ke-10, berpindah tempat untuk mencuci kedua kaki. Tafadhal, yang mengulangi siapa? Diulangi lagi. Nomor 1 niat, kemudian basmalah, kemudian kemudian dari terkena air. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima,
sempurna. Nah, kemudian keenam, nah, memasukkan air ke kulit rambut ya. Memasukkan air ke, intinya adalah ke kulit rambut, ke kulit rambut. Nah, 3 kali. 3 kali. Dan bagian mananya? Bagian luarnya. Nah. Kemudian yang ketujuh, dari seluruh permukaan tubuh kita yang ada kulitnya semuanya, dari ujung atas, ujung bawah, kanan, kiri, depan, belakang, tenggara, barat laut, barat daya, timur laut, semuanya ya. Yang kedelapan, yabda'u bisyaqil aiman, dimulai dari sisi kanan baru sisi kiri, kepala kanan, kepala kiri, pundak kanan, pundak kiri, dada kanan, dada kiri, perut kanan, perut kiri, dan selanjutnya. Wa yadluku, yang kesembilan, menggosok seluruh bagian tubuh. Wa yantaqilu, yang terakhir adalah berpindah tempat untuk mencuci kedua kaki. Di sini terkumpul yang wajib dan yang sunnah. Nah, wal ghuslul mujzi, dan mandi yang mujzi, yang kadar cukup, ya, dikatakan mencukupi syarat sahnya mandi. Kalau yang tadi terkumpul di dalamnya yang wajib dan yang sunnah, ini mung secukupnya saja, batas bawah minimalis. Iya. Yang pertama, an yanwiya, niat pertama, ya. Itu adalah pertama dalam seluruh ibadah yang harus diperhatikan, masalah niat, sehingga ibadah kita terhitung, sebagai ibadah. Harus ada niat. Enggak boleh melakukannya cuma karena pengen tok, enggak ada niat sama sekali, ya pengen aja mandi, itu belum mencukupi syarat mandi sebagai janabah untuk mengangkat hadas. Butuh niat. Niatnya apa? Sudah kita jelaskan, ya enggak? Nah, wa yusammi, wajib, ya, mengucapkan basmalah. Wajibnya seperti di dalam wudu, antum sudah kita jelaskan, ya enggak? Bisa dibaca lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ya'um badanahu bil ghusli marratan. Seluruh bagian tubuh secara umum terkena air dalam proses mandi janabah, paling tidak 1 kali. Kalau 3 kali hukumnya sunnah. Ayaghsilu dhahira jami'i badanihi, semua yang nampak, wa ma fi hukmihi, dan yang tidak nampak tapi mengambil hukum nampak. Contohnya apa? Kulit kepala, cakep, masya Allah. Kemudian bumper belakang. Kemudian apa lagi? Mulut, ya, mulut. Kemudian apa lagi? Hidung, aywa, pusar. Kemudian ada lubang hidung. Jadi hidung itu bukan hidung yang sapi, lubang hidung itu tidak nampak tapi mengambil hukum zahir, wa ma fi hukmihi min ghairi dharar. Kenapa harus dikatakan min ghairi dharar? Karena ada fatwa seorang sahabat yang ketika bersuci membasuh mata. Oleh karena itu beliau radhiyallahu anhu mengalami kebutaan di akhir hayatnya, karena ketika bertaharah itu bagian mata juga diuji, karena menganggap ini zahir, nampak, betul lah, mata nampak enggak? Nampak, ya sudah, berarti harus diuji. Dan bagian dari wajah, bukan apa dari kaki, kan dari wajah. Dan ayatnya jelas, faghsilu wujuhakum. Jadi jangan dibilang oh itu pemikiran yang bid'ah, oh ini bahaya, masa sahabat pemikirannya bid'ah gitu. Bukan, akan tapi terjadi takalluf, namanya takalluf, berlebih-lebihan sesuatu yang tidak diperintahkan,
Oleh karena itu Al-Imam Al-Buhuti menggunakan kalimat yang sangat tepat, min ghairi darar, tanpa ada darar di sana atau sesuatu yang menyebabkan mudarat. Mata kalau dibasuh kan sakit, ya enggak? Kalau dibasuh air kan ini mudarat, yang berarti tidak masuk. Meskipun zahir tapi tidak masuk. Lubang telinga bagian dalam, ya enggak? Sama lubang hidung kan sama-sama lubang, ya enggak? Ya enggak? Tapi hidung dibersihkan. Kalau telinga lubangnya tidak. Karena apa? Darar. Karena telinga kalau kemasukan air seperti apa? Bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu termasuk yang tidak dibasuh dan tidak wajib dan tidak disyaratkan untuk terkena air. Nah, ini bisa dikiaskan antum ke semua bagian tubuh. Lubang-lubang yang darar, lubang yang darar. Kalau terkena air jadi mudarat seperti itu. Nah, itu maka tidak masuk dalam kategori bagian tubuh yang harus terkena air. Kalfami, mulut, lubang, ya enggak? Dia tersembunyi tapi fi hukmi zahir. Dia seperti seakan-akan zahir. Maka mulut juga ketika mandi janabah jangan mingkem tok, ya. Semuanya dibersihkan. Mulut, lubang hidung, semua kulit, wal basyarah allati tahta syu'ur walau kathifah. Semua kulit yang di bawah rambut, semuanya, mau janggutnya setebal apa, mau rambutnya sekeribu apapun, tetap harus dicari, ya. Kulit kepalanya, kulit janggutnya, kulit tenggorokannya, dan seluruh bagian di dada misalnya tumbuh lebat rambutnya seperti rambutan misalnya, karena cukup lebat. Lebat rambutan apa Pak? Kira-kira Binjai apa Aceh? Tetap dicari kulitnya, jangan cuma lewat saja, harus dicari kulitnya. Karena Nabi SAW di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, hatta idza dhanna annahu qad rawwa basharatahu, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam menyangka air sudah menyentuh seluruh kulit kepalanya. Kalau kulit kepala yang jelas-jelas umumnya sulit digapai saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari kulitnya sampai dapat semuanya, apalagi selain kulit kepala yang biasanya lebih ringan untuk dicari kulitnya. Wa zahirihi ma'a mustarsilihi, dan yang nampak dari rambut bagian luarnya, ma'a mustarsilihi, sampai sepanjang rambut. Bukan hanya di kepala saja, rambutnya panjang sampai ke belakang misalnya, sampai sepinggang. Itu bukan hanya rambut yang berada di sekitar kepala saja, tapi semuanya, ma'a mustarsilihi, semuanya, sepanjang apapun semuanya tetap harus terkena air dalam proses mandi janabah. Wa ma tahta hasyafati aqlaf in amkana syamruha. Nah, ini kejadian biasanya orang-orang yang baru masuk Islam atau sunatnya sudah melewati usia balik, belum juga sunat, apalagi sampai mengalami proses mimpi atau memang berhubungan dan lain sebagainya. Kalau memang belum sunat atau kafir baru masuk Islam, belum sunat, kemudian mengalami janabah, apakah bagian dalam dari itu juga harus dibasuh sebagaimana ketika dia sudah disunat? Wa ma tahta hasyafati aqlaf in amkana syamruha. Kalau bisa dilodot, ya. Ketika antum kecil, ya kan, kalau bisa dilodot maka wajib Adapun tidak bisa, nggak bisanya karena apa ya nggak tahu, mungkin sakit, ya enggak, mungkin ada kelainan dan lain sebagainya. Kalau memang bentuknya seperti itu dan tidak bisa dilinting, ya syamruha itu dilinting kayak ngelinting kelambi, ya Tashmir seperti itu, tashmir itu ngelinting, ya ngelinting kayak antum baju panjang dilinting, itu. Kalau tidak bisa dilinting maka tidak wajib, Tapi kalau bisa dilinting maka bagian dalamnya adalah wajib untuk terkena air dalam proses mandi janabah. Udah segitu tok. Jadi mandi janabah kadar cukupnya adalah niat, kemudian basmalah, kemudian seluruh bagian tubuh terkena air meskipun hanya satu
1 kali. Kalau sunnahnya 3 kali. Wa yartafi'u hadathun qabla zawali hukmi khabathi. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini misalnya, ini beliau mengatakan dan hadas terangkat sebelum hilangnya hukum najis. Hadas terangkat meskipun hukum najis masih menempel. Misalnya berarti janabah, seorang laki-laki janabah. Kemudian setelah janabah dia mengalami musibah. Jadi mani keluar dengan 2 cara. Mani keluar dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara yang hasilnya tahir. Yang kedua dengan cara yang hasilnya najis. Yang tahir sudah dibersihkan, yang najis juga sudah dibersihkan. Ini ngetes apakah masih ingat atau tidak ya. Kemudian mandi janabah, sudah nggak ada yang menghalangi kulit, tidak ada yang menghalangi kulit. Dibersihkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah hilang. Ya, kemudian mandi janabah. Mandi janabah karena cepat-cepat buru-buru 1 kali, cukup 1 kali saja. Air sudah terkena semua, tidak diulang sebanyak 3 kali. Kemudian azan berkumandang, kemudian dia berpakaian berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Kira-kira hukum sholatnya sah atau tidak? Ayo, masih ingat apa enggak kira-kira? Kira-kira hukum salatnya sah atau tidak? Soalnya jelas ya? Soalnya jelas enggak? Kurang jelas. Fulan bin Fulan keluar mani dengan cara 2 kali. Ya, yang pertama yang menyebabkan dia wajib mandi. Yang kedua yang hukumnya najis. Dua-duanya menempel di kulit dan dua-duanya ketika mandi junub, karena dia buru-buru ya, mandi junubnya cuma 1 kali, kadar air mencukupi seluruh tubuh, cuma 1 kali, dan itu bersihkan hilang, dia bersihkan 1 kali hilang, kemudian dia kasih air sekali lagi, jadi air sudah terkena seluruh tubuh. Kemudian selesai mandi azan berkumandang, kemudian berangkat ke masjid. Apa hukum salatnya? Tidak sah. Ya ini, ya, anak paling suka yang begini ini. Ketika para fuqaha bisa berijtihad kemudian berbeda pendapat. Silahkan. Yang mengatakan tidak sah yang mana? Fadhal. Karena dia belum membersihkan najisnya. Tadi udah. Ya wis, diulangi mana? Fulan bin Fulan keluar mani dengan 2 cara. Yang pertama yang menyebabkan dia mandi janabah. Yang kedua yang menyebabkan dia harus membersihkannya karena hukumnya najis. Dua-duanya menempel di kulit. Wis mandinya 3 kali sekalian wis ya, biar mantep. Mandi sekali sambil digosokin. Yang 2 tadi, yang pertama sudah hilang. Cukup dengan yang pertama sudah hilang. Sekali lagi ya, biar mantep, sekali lagi 3 kali seluruh air mengenai seluruh bagian tubuhnya. Kemudian setelah itu dia mendengar azan. Kemudian pakai handuk, berpakaian, kemudian pergi ke masjid menunaikan salat berjamaah. Pertanyaannya, apa hukum salatnya, sah atau tidak? Sah semua, ijma sudah. Ijma. Tak bukakan halamannya ya, kira-kira. Masihkah Anda berpendapat dengan itu atau sudah berubah? Tak bukakan halamannya. Benora jari-jari.
Bentar. Udah lewat belum ya? Saya sudah menyampaikan berkali-kali ke antum, ana sudah menyampaikan berkali-kali. Tapi ana sampaikan di syurutus shalah. Ana sampaikan di syurut as-shalah. Antum ingat tidak bahwasannya Abdullah bin Umar berfatwa, umirna bi ghuslin najasati sab'an. Kita diperintahkan untuk membersihkan seluruh jenis najis sebanyak 7 kali. Tadi mandinya baru berapa kali? 3 kali. Berarti sholatnya tidak sah. Najisnya enggak ada, tapi hukumnya baqiyah, hukumnya masih. Lalu apa yang harus dia lakukan? Berarti mandinya harus 7 kali? Tentu tidak. Dijawab oleh Al-Imam Al-Buhuti, wa yartafi'u hadathun qabla zawali hukmi khabath. Meskipun hukum najisnya belum hilang, hadatsnya tetap bisa terangkat selama seluruh bagian kulit terkena air ketika proses mandi janabah. Terus beriman, ya sudah, bagian yang terkena najis tadi tinggal ditambahi, dibersihkan dengan air sebanyak berapa? Tadi sudah 3 kali, berarti kurang berapa? 4 kali, sudah selesai. Najisnya hilang, kemudian berwudu untuk menunaikan ibadah salat, kemudian menunaikan ibadah salat. Disitulah letak perbedaannya antara mazhab Al-Imam Ahmad dan jumhur fuqaha. Adapun jumhur fuqaha tidak melihat 7 kali. Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala termasuk orang yang sangat percaya dengan para sahabat. Beliau adalah orang yang sangat percaya dan sangat mengikuti fatwanya para sahabat. Kalau kita menyangka mengikuti pemahaman para sahabat, maka Imam Ahmad orang yang sangat percaya dengan fatwanya para sahabat. Seperti itulah beliau percaya dengan fatwanya Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah muftinya kota Madinah. Muftinya kota Madinah. Beliau diikuti oleh umat. Sebagaimana kalau di zaman kita ada ustadz kibar, ustadz kabir, kemudian berfatwa dan antum ikuti, itulah dahulu di zaman para sahabat, bukan zaman kita loh. Zaman kita ya, orangnya seperti kita, ya enggak? Itu di zaman para sahabat. Di zamannya Abdullah bin Abbas, di zamannya Muadz, ya enggak? Di zamannya Abdullah bin Mas'ud, di zamannya fuqaha para sahabat, Abdullah bin Umar adalah muftinya kota Madinah. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berpegang dengan fatwanya beliau radhiyallahu anhu. Adapun yang benar wallahu alam, yang al-haqqu min indillah, yang betul-betul benar, sing pasti benar ya wallahu alam. Enggak ada manusia yang bisa pasti mendekati. Kita hanya bisa berusaha mendekati kebenaran. Semua imam, semua fuqaha berusaha mendekati kebenaran. Yang beliau fatwakan itu adalah menurut beliau paling dekat dengan kebenaran. Adapun kita harus merujukkan yang paling dekat dengan kebenaran. Terus bagaimana caranya? Pertanyaannya itu, jangan bersembunyi di balik kalimat-kalimat yang membingungkan. Rujihkan pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Gimana maksudnya, bagaimana? Semua fuqaha mendekati kebenaran. Semua fuqaha berusaha mendekati kebenaran. Lalu bagaimana caranya menerapkan pilih pendapat yang paling dekat dengan kebenaran? Caranya beriman. Sedangkan kita usul fikih saja kadang berangkat, kadang tidak. Al-Quran dihafal juga tidak. Hadis Arba'in Nawawiyah mungkin 4. Dari Arba'in Arba'ah, ya enggak? Dari Arba'in yang dihafal Arba'ah. Lah terus kok rojihkan pendapat yang mendekati kebenaran? Enggak pantas. Ngomong seperti itu enggak pantas. Kita ini kaum cuma pantasnya menukil pendapat mujtahid yang thiqah, yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, yang fikihnya diambil dari para sahabat, yang berasal dalilnya dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harus kita ikuti. Itulah yang dinamakan manhaj salaf. Itu yang dinamakan manhaj salaf. Sebagaimana para sahabat meyakini, kita pun meyakini. Adapun yang di kalangan mereka ijma, maka kita dilarang menyelisihi. Itulah tempatnya manhaj salaf. Oleh karena itu manhaj salaf sangat banyak digunakan dalam permasalahan akidah. Karena permasalahan akidah khilafnya sangat sedikit.
sedikit dan tidak perlu mazhab. Kenapa? Karena perkaranya apa? Perkaranya apa? Kenapa tidak perlu mazhab dalam masalah akidah? Karena kebanyakan permasalahannya ijma, tidak ada khilaf. Lalu terus buat apa mazhab? Mazhab itu muncul karena dari golongan para sahabat sendiri sudah khilaf, dan para sahabat tersebar di seluruh penduduk, di seluruh penjuru bumi. Yang bertemu dengan sahabat ini akan mengatakan begini, yang bertemu dengan sahabat itu akan mengatakan begitu. Tapi dua-duanya fatwa sahabi, dan itu merupakan dalil. Tinggal dilihat apakah fatwa tersebut diingkari oleh kebanyakan para sahabat. Misalnya fatwanya siapa? Abdullah bin Abbas dalam masalah nikah mut'ah. Fatwa sahabat bukan? Fatwa sahabat. Kalau kita cuma dibatasi sebuah kalimat mengikuti pemahaman para sahabat, lah terus fatwanya Abdullah bin Abbas apa harus kita ikuti? Harusnya iya. Harusnya iya. Akan tetapi ada satu masalah. Apa? Jumhur sahabat mengingkari pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, diingkari dan terang-terangan diselisihi pendapatnya dan dikatakan pendapat tersebut adalah pendapat yang salah. Pada asalnya kita tidak bisa menyelisih sahabat, tidak bisa. Dan siapa? Menyaksikan wahyu turun? Tidak. Bertemu Nabi SAW? Tidak. Ikut perang Badar? Tidak. Iya. Banyak tidur? Iyalah. Sebenarnya kita tidak pantas melisihi para sahabat. Akan tetapi terkadang para sahabat juga bisa berbuat salah. Kapan kita tahu seorang sahabat berfatwa dengan fatwa yang salah? Kapan? Ketika diingkari oleh sahabat yang lain. Dan disitulah tempatnya mazhab. Imam Ahmad mengumpulkan fatwa para sahabat yang berbeda dibandingkan imam yang lain. Disitulah terkumpul ternyata sahabat Ali mengingkari, dan banyak sekali para sahabat yang mengingkari fatwanya Abdullah bin Abbas. Bahkan ada beberapa riwayat mengatakan Abdullah bin Abbas rujuk dari pendapatnya, menunjukkan pendapat tersebut adalah pendapat yang salah, padahal fatwa sahabat. Maka tidak bisa kita gunakan kalimat-kalimat yang umum. Kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Lah kalau khilaf terus gimana caranya? Pilih pendapat yang paling mendekati kebenaran. Nah, caranya bagaimana? Ya enggak. Nah, maka dalam belajar kita harus tadarruj, bertahap, sedikit demi sedikit, insyaallah lama-lama komplit. Ya, lama-lama komplit, sedikit demi sedikit, lama-lama komplit. Wa yustahabbu sidrun fi ghusli kafirin aslam wa haidin wa akhdhuha miskan taj'aluhu fi qutnatin aw nahwiha wa taj'aluhu fi farjiha fa in lam tajid fatinan fatiban fa in lam tajid fatina. Dan disunahkan untuk menggunakan sidr. Siapa saja yang disunahkan mandinya menggunakan sidr adalah ketika mandi besar tersebut dilakukan oleh seorang kafir yang masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, seorang wanita haid. Kemudian tambahan bagi wanita yang haid, wa akhdhuha miska. Seorang wanita yang haid disunnahkan untuk menggunakan misik. Nah, misik itu apa? Minyak wangi dari golongan apa? Kasturi, ya, golongan kasturi. Sini banyak antum kalau ke toko-toko parfum, siapa namanya, yang abu-abu lah, yang ada abu-abunya, ya, itu biasanya tahu. Antum pesan saja misk gitu, dia paham, ya, paham. Abu Kalila. Gunakan misk disunahkan bagi wanita sebelum menggunakan wewangian. Yang paling afdol adalah misk. Karena itu perintah Nabi SAW kepada istrinya Aisyah radhiallahu anha untuk menggunakan misk di bagian farjinya ketika sudah mandi janabah. Ya, seorang wanita haid kemudian selesai haidnya kemudian mandi. Setelah mandi disunahkan membersihkan farjinya menggunakan misik.
Tapi ini enggak promosi ya. Ini enggak promosi. Wa taj'aluhu fi qutnatin. Caranya bagaimana? Diguyurkan apa bagaimana? Caranya gunakan qutnah. Apa itu qutnah? Aywa. Cotton. Cotton itu dari bahasa Arab, dari qutnah, dari kata qutn, dari kata qutn. Sama banana. Banana itu dari bahasa Arab juga. Banana itu apa banana? Di surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ini bentuknya kayak pisang enggak? Ini banana. Mereka orang dari Eropa, dari Amerika mau ngasih nama buah apa gitu kok mirip dengan selarik ini banana. Bahasa Arab banan dari kata banan, kemudian jadi banana karena mirip dengan tangan. Banan kalau diambil beberapa ya 5 atau itu mirip yang panjang-panjang ya. Jangan yang pendek-pendek loh. Yang pendek-pendek itu orang mirip orang apa? Iya, moli, pisang moli. Ya, bisa. Tapi itu mungkin ya, saya tidak tahu itu benar hak atau tidak. Itu hanya kiranya cocok logi aja. Kalau qutn mungkin iya, tapi bisa mungkin juga tidak. Jadi misik dioleskan di kapas ya, misik dioleskan di kapas, dicampur air juga boleh supaya enggak terlalu kental. Misik itu kental banget. Campur di air boleh, dioleskan di kapas, kemudian dijadikan wangi-wangian di farjinya seorang wanita yang selesai dari haid, kemudian mandi janabah, kemudian di akhir finishing. Ya, finishingnya adalah membersihkan bagian farjinya dengan misk. Kalau enggak ada jam 11 bengi, tokone Abu Fulan wis tutup. Lihat Randu Gunting itu jalan Merpati kan ramai gue. Ya, Workudoro tutup kabeh. Mengamalkan sunnah. Golet na gerakane. Berbeda setrika. Alhamdulillah. Baik. Fa ilam tajid fatiba. Kalau enggak ada baru pakai tib. Umumnya wangi-wangian secara umum. Yang pertama misik dulu, kemudian kalau enggak ada ya sudah wangi-wangian secara umum. Fa ilam tajid fatina. Kalau masih enggak ada, kemudian adalah menggunakan apa? Kiss spray ini bukan umumnya wangi-wangian, jadi nggak boleh digunakan ya. Itu tidak umum digunakan. Itu buat nyetrika. Ini yang umum buat parfum, buat pewangi tubuh, bukan pewangi pakaian. Kalau nggak ada baru menggunakan tanah tin. Menggunakan tanah tin itu tanah apa ya? Tanah liat mungkin ya. Tanah liat mungkin tin bisa ditaruh di di kapas dan lain sebagainya. Karena dalam hadis disebutkan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada salah seorang istrinya radhiyallahu anha bahwasanya untuk menjadikan misk di farjinya setelah selesai mandi janabah. Kalau tidak ada fatiba, apapun jenis wangi-wangian yang biasa digunakan untuk tubuh. Yang ketiga, kalau tidak ada maka gunakan tanah ya luarnya saja ya, maksudnya bukan tanahnya diatur sendiri. Wa yatawaddau bimuddin. Disunnahkan wudu dengan satu mud. Satu mud itu berapa? Ridlun wa thuluth iraqi, ridlun wa uqiyatan. Kita cari ukuran yang pas nih. Wa subu'a uqiyatin misri, pakai liternya Irak, liternya Misri. Wa thalathu awaqin wa thalathatu asba'i uqiyah dimashqiyah wa uqiyatani wa arba'atu asba'i uqiyah qudsiyah. Wangel banget. Ini kita cari yang wal muddu ritlun wa thuluth iraqi, ritlun uqiyatun misri.
Sepertinya anak sudah masih yang ini kok. Hitungan yang mudah. Al-muddu. Ewa. Di kitab Syarah Al-Muntaha, al-mud itu sama dengan mi'ah wa ishruna mithqala, 120 mithqal. Nah, kalau kita kembali ke beberapa bab yang sudah berlalu tentang air yang tahur ya, yang kathir, ya enggak? Tahur kathir. Setahu informasi yang saya dapatkan baik dari para masyayikh dan para peneliti, 1 liter air bersih itu sama dengan 1 kilo air bersih. Air bersih loh, ya ini air murni. 1 kilo air murni sama dengan 1 liter air murni, sama. Tidak ada campuran sama sekali, itu sama. Sekarang berarti kita sudah ketemu kilogramnya, ya. Kilogramnya udah ketemu. 1 liter sama dengan 1 kilogram. Sekarang kita punya timbangan berat namanya mithqal. Mithqal itu dari emas. Itu bobotnya sekitar 4,25 gram. Ingat enggak kita sudah ambil itu dulu. 4,25 gram. Berarti 4,25 gram dikali 120. Kira-kira berapa? Coba. Ini gram loh, ya. Liter itu kilo. 4,25 dikali 120. Berarti setengah, ya, setengah kilo. 1 mud itu setengah kilo atau setengah liter. Setengah liter. Antum beli botol yang seliter ya kira-kira setengahnya lah. 550 kelebihan sedikit. Nah, ya inilah tangannya para sahabat, yaitu sekali angkut bisa air setengah liter. Jadi 1 mud itu kira-kira air 500 ml ya, 500 ml. 510, jadi 500 ml bitakrib dengan perkiraan. Wa arba'atu amdad wa yaghtasilu bisa'. Adapun mandi maka disunahkan dengan 4 mud, Adapun berwudu dengan 1 mud. Nah, berarti ya segini, ya kira-kira segini untuk berwudu. Adapun mandi junub dengan 1 sa'. 1 sa' itu 4, arba'atu amdad. 4 berarti 2 liter. Nah, adapun mandi junub 2 liter sudah cukup. 2 liter sudah cukup. Wa in zada jaza. Angger lu sing 2 liter, oleh sing ngomong ora oleh siapa? Oleh, aja kuatir. Lakin yukrahul israfu walau ala nahrin jarin. Tapi makruh hukumnya al-israf. Al-israf itu perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jadi berlebih-lebihan yang antum tidak butuhkan. Misalnya seperti sekarang pakainya keran sih ya. Buka keran padahal bisa ditutup dulu. Nah, ini enggak ditutup dulu. Ini makruh kalau tidak ada tujuannya. Kalau ada tujuannya enggak apa-apa. Misalnya apa? Kaki. Kalau kaki itu bisa. Yang susah itu di tangan kanan. Mau pindah ke tangan kiri ini ada ngelinding dulu, ya macam-macam, nyopot ini dan itu. Dan berpindahnya juga butuh waktu. Kalau kaki cepat. Kalau tangan lebih lamban, apalagi pindah ke kepala dan lain sebagainya. Intinya selama antum butuh tidak ada masalah. Selama dibutuhkan, gunakan air sebanyak-banyaknya tidak ada masalah. Salah seorang sahabat pernah berwudu
menggunakan air yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh sahabat ini, afil wudu'i israfun, masa wudhu saja ada perbuatan berlebih-lebihan, israf sih? Kan ibadah sebanyak-banyaknya bagus dah? Ya bagus lah. Masa wudhu nggak boleh banyak, kan biar dosanya yang gugur banyak. Nah, inilah agama Islam, datang dengan syariat yang secukupnya, tidak perlu berlebih-lebihan. Tidak perlu berlebih-lebihan. Cukup 3 kali membasuh, nggak perlu 4, 5, 6, 7. Nah ini israf. Lebih dari 3 kali merupakan israf, dan perbuatannya bisa menjurus kepada perbuatan yang haram, perbuatan yang haram. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, wa man zada faqad asa, yang menambah jumlah basuhan wudu lebih dari 3 kali, faqad asa. Asa itu maknanya adalah dari kata asa yusiu isaatan, yaitu sudah berbuat hal yang buruk, sudah berbuat hal yang buruk. Oleh karena itu, kalau tidak ada tujuan, kalaupun ada tujuannya, misalnya apa, kotor, ya, antum membasuh tangan disunahkan berapa kali? 3 kali. Sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekalian boleh. Syaratnya antum membutuhkan, contohnya kotor, ya. Sekalian berwudu, sekalian dibersihkan bekas cat dan lain sebagainya. Selama membutuhkan, tafadhal, tidak ada masalah. Adapun tidak membutuhkan, maka merupakan perbuatan apa namanya? Israf, makruh hukumnya dan dekat dengan keharaman. Walau ala nahrin jari, meskipun aku di pinggir sungai yang mengalir. Ya kan, sungai kan saya tidak merugikan siapapun. Kan sungainya ngalir, kalinya deres. Ya, apa masalahnya? Nabi SAW bersabda, walau ala nahrin jari, meskipun engkau di sisi sungai yang mengalir dengan deras pun tidak boleh berwudu berlebih-lebihan, secukupnya saja. Ya, supaya orang Islam ini tidak dikenal sukanya berbuat hal yang berlebih-lebihan. Syariat Islam ini datang dengan penuh kewibawaan dan serba sederhana. Semuanya secukupnya, semua orang bisa melakukan. Berwudu itu bukan hak orang yang punya air banyak. Mau air sedikit bisa, mau air banyak bisa. Semua dilakukan dengan secukupnya, penuh dengan ukuran. Nah, itulah menunjukkan kaum muslimin yang menunjukkan hal tersebut sedang menunjukkan kebaikan min mahasin asy-syariah al-islamiyah, menunjukkan kebaikan syariat Islam. Berbuatlah secukupnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menambahkan hal yang baru yang tidak pernah diajarkan atau bahkan dilarang. Karena itu akan menunjukkan syariat Islam berat. Mau berangkat umroh, mau berangkat haji harus walimah dulu. Pulang dari haji walimah lagi. Ya kan? Kemudian safar pulang walimah lagi. Isinya walimah terus. Ada acara 7, 100, 200, 300, 400, 500. Ini enggak? Kayak gitu enggak sih? Enggak ya? Berapa? 7, kemudian berapa? Cuma 40 tok. 50 enggak? Hah? Khol. Iya. Jangan jadikan apa namanya? Syariat Islam kayaknya berat gitu. Kayaknya mau ibadah itu berat. Mau nikah itu harus walimahnya harus wah dan luar biasa. Enggak. Janganlah menunjukkan syariat Islam ini syariat yang milik orang kaya saja. Mau nikah harus nutup jalan. Wah, ini luar biasa ini. Iya, harus, ini kan perizinannya sulit ya, Pak. Setawana sulit, tapi nyatanya banyak yang mampu. Berarti luar biasa. Tapi benar, saya punya keluarga dulu waktu sekolah, waktu kuliah, dia punya teman agamanya Nasrani. Kita orang Islam tuh buat ini, buat apa ya? Buat ejek-ejekan aja. Kalau ada orang Nasrani mau dapat orang Islam tuh pasti dibully sama teman-temannya. Ih, kamu nikah sama orang Islam, hati-hati loh, nikahnya di jalan nanti, kayak gitu. Ya itulah, janganlah tunjukkan syariat Islam itu apa ya, mengganggu orang, merusak ketertiban umum dan lain sebagainya. Syariat Islam itu indah, sederhana, mudah, praktis, dinikmati orang banyak. Coba bulan Ramadan coba, ya enggak? Yang merayakan adalah cuma umat Islam dong, kan enggak? Bahkan orang-orang Nasrani dan lain sebagainya pun ikut merasakan kebahagiaan bulan
Ramadan kan merasakan euforianya, jualan macam-macam payu kabeh, ya, Masya Allah. Tambahkan syariat Islam yang indah-indah, ya, jangan berlebihan melakukan hal yang tidak disyariatkan atau bahkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahrumu, dan haram, an yaghtasila uryanan bainan nas, haram mandi telanjang di tengah manusia meskipun ngumpet di bawah air sekalian, ya. Mandi nggak pakai apa-apa, mandi junub di tengah lautan manusia, nggak usah lautan, di tengah-tengah manusia ada beberapa orang mandi ngumpet di dalam air, tetap saja nggak boleh, haram. Karena apa? Karena dikhawatirkan di air tersebut ada ikannya. Tidak khawatir, dikhawatirkan orang yang lain pun ikut menyelam ke dalam air, kemudian nanti pada lari karena melihat ular laut berada di dalam kolam renang. Nah, itu berbahaya. Ya, intinya dzari'ah, peluang melihat yang haram meskipun diumpetkan sekalian. Saya nggak pakai apa-apa, tapi kan ngumpet di bawah air sama saja. Tetap di situ kemungkinan untuk melihat aurat yang lain kemungkinannya akan sangat tinggi, sama saja haram hukumnya. Wa kuriha khalian fil ma, dan makruh kalau sendirian meskipun di dalam air, maksudnya di tempat terbuka, ya, di tempat terbuka di san kita, ya, di tempat terbuka di san kita, jangan nyebut merek lah, di Guci di kolam umum, ya, tempat terbuka lah kawong keh, ya, kesempatan, ya kan, pengen ngerasakan bisa free, ya, bisa free bebas karpet dewek, ucul nggak pakai apa-apa langsung jeblung. Nah, itu ndak boleh, meskipun sendirian. Pada asalnya kita sudah ambil di bab syurutus shalah, berarti pas Ramadan 2 tahun apa 3 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu bab syurutus shalah. Bahwasannya pada asalnya telanjang dalam mazhab Hanabilah dilarang, ya. Dalam mazhab Hanabilah telanjang pada asalnya dilarang kecuali ada hajat. Apa hajatnya? Mandi, ya. Hajat yang lain misalnya untuk pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya, atau tes masuk akabri, masuk akpol dan lain sebagainya, harus telanjang. Ya, mau seperti apa lagi, namanya harus tes kesehatan, termasuk perbuatan-perbuatan medis dan lain sebagainya. Adapun tidak ada hajat, cuma pengen merasakan saja kebebasan di alam terbuka tanpa ada orang lain, nah ini termasuk bukan hajat yang mu'tabar. Ini hajat yang tidak mu'tabar, hajat yang tidak bisa diperhitungkan. Akan tapi karena nggak ada orang yang lihat, hukumnya tidak sampai haram tapi makruh, hukumnya hanya makruh saja. Adapun di dalam rumah, di kamar mandi, maka tidak ada masalah. Ini menjadi makruh kenapa? Karena di tempat padahal hajat enggak hajat. Dia hajat mau mandi janabah, ya enggak? Dia hajat mandi janabah, tapi di tempat hajatnya itu menurunkan derajat dari haram ke makruh. Pada asalnya enggak boleh. Karena dia berhajat, maka hukumnya makruh. Tetap kalau bisa cari tempat lain. Yang tertutup, bukan di tempat umum. Nah. Fa'in asbagha bi aqal. Gimana? Lanjut. Sikat ya, tinggal satu halaman seperempat saja. Fa'in asbagha bi aqal, kalau seluruh anggota tubuh kita bisa terkena air ketika mandi janabah dengan kadar air lebih sedikit dari berapa liter? 2 liter. Cuma ada air 1 liter. Cukup mandi janabah, cukup. Nah, boleh. Meskipun berapa sunnahnya berapa? 1 sa', sunnahnya 4 amdad atau 1 sa', tetap saja. Kalau kurang dari itu tapi mencukupi semuanya, boleh, karena tujuan aslinya untuk mandi janabah adalah air menyentuh seluruh permukaan tubuh kita. Mimma dzukira fil wudu' aw al ghusli ajza'a wal isbaghu ta'mimul 'udwi bil ma'. Apa itu makna isbagh? Makna isbagh adalah menyeluruhkan
air, mengenakan air ke seluruh bagian tubuh seluruhnya, baik yang ada tikungannya, ada terowongannya, yang kejepit, yang tidak kejepit, yang berbulu, yang tidak berbulu, semuanya sama harus dicari kulitnya. Ya, harus dicari kulitnya dan harus terkena air ketika mandi janabah. Bihaitsu yajri alaihi wa la yakunu masha. Airnya itu jumlahnya cukup untuk, kalau nempel, ciri-cirinya air yang cukup itu apa? Kalau nempel ke kulit airnya mengalir, berarti itu cukup untuk melakukan mandi janabah. Adapun airnya cuma nempel dan tidak mengalir maka terlalu sedikit, ini namanya mengusap. Sebagaimana kita mengusap rambut ketika berwudu. Au nawa bi ghuslihi al-hadatsaini أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزاء عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. Nah, bagi yang meniatkan ketika mandi janabah mengangkat dua hadas, maka terangkat keduanya, hadas besar dan hadas kecil, meskipun pakai metode mandi junub yang minimalis. Ya, mandi junub yang minimalis ada wudunya enggak? Tidak ada. Tapi bisa mengangkat hadas kecil, yang mana hadas kecil pada asalnya diangkat dengan melakukan wudu. Jadi seakan-akan Anda bisa mengangkat hadas kecil tanpa berwudu. Dengan kata lain seperti itu, Anda bisa mengangkat hadas kecil tanpa berwudu. Caranya bagaimana? Caranya mandi. Niat. Ada lagi? Jadi antum dalam kondisi normal, suci, habis menunaikan sholat Jumu'ah, ya enggak? Kemudian pulang ke rumah antum mengeluarkan angin lewat belakang. Kemudian antum nggak mau wudu, ya, nggak mau wudu, langsung mandi. Terus berkumandang azan asar. Kemudian berangkat ke masjid menunaikan salat asar. Apa hukum salatnya? Kok bisa tidak sah? Tadi katanya caranya mandi. Iya niat, dia niat. Kan dia niat mengangkat hadas kecil dengan cara mandi. Iya, berarti syaratnya harus apa? Syaratnya harus janabah dulu. Iya, caranya begitu. Muter-muternya atau nemen ya. Mumpung-mumpungnya kayak raka-raka nemen paling dari wudu tuh. Kalau disengaja nggak ada yang melakukannya. Tapi maksudnya dalam mazhab Hanabilah dipisahkan antara hadas kecil dan hadas besar. Cara bertoharohnya pun berbeda. Keduanya bisa terangkat, hadas kecil dan hadas besar, ketika seseorang berhadas besar kemudian mandi janabah dan meniatkan kedua hadasnya, besar dan kecil, atau awil hadatsa wa atlaq, seperti yang kita sampaikan, atau dia niat mengangkat hadas tak, memutlakannya, enggak bilang besar, enggak bilang kecil, dalam hati orang kepikiran pokoknya aku pun mengangkat hadas, atlaq, memutlakannya, enggak dia berbisik yang kecil yang besar sama, dia cuma bilang dalam hati mengangkat hadas saja dari dirinya. Yang seperti ini juga mengangkat keduanya. Antum mau mandi janabah, niatnya mengangkat hadas, itu langsung terangkat berapa? Keduanya. Walam yalzamhu tertibun wala muwalatun. Dan dalam mandi janabah tidak wajib urut dan tidak wajib kudu rampung kabeh. Misal ya. Fulan bin Fulan sedang mandi janabah. Ketika sudah mengguyur bagian kepala udah nih, ya kan? Gosok-gosok sudah ketemu semua kulit kepalanya, yang atasnya juga sudah dibasuh, ya kan? Yang dalamnya juga sudah. Handphonenya bunyi. Dia nggak angkat karena lagi hadus nggak. Muni terus Pak, telepon lagi terus. Nah, ini berarti penting, ya nggak? Ini berarti penting. Sekretaris biasanya, sekretaris ini telepon terus.
Berarti penting. R2. Biasanya R2. R3 ya kan wis. Telepon terus atau biasanya ganti namanya Menteri Dalam Negeri kan misalnya kayak gue. Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Telepon terus akhirnya dia angkat. Darurat, harus ke rumah sekarang. Harus ke rumah sekarang. Ya udah, ya enggak. Baru selesai baru kepala sudah ditelepon, andukan, pakai pakaian akhirnya berangkat menuju lokasi. Sampai lokasi kemudian berkumandang azan zuhur. Nah, biasa langsung potong. Langsung dipotong baik saya langsung berkumandang azan zuhur. Azan anak mau ini dulu ke masjid dulu ya. Abi mau ke masjid dulu. Oh ya bis. Tapi Abi tadi mandinya belum selesai. Ya wis, adus dulu dirampungna. Aduh, karena dia mengira kepalanya sudah kan. Ya enggak? Berarti tinggal sisanya, ya enggak? Tinggal sisanya. Kemudian dia masuk ke kamar mandi dengan niat mau menunaikan ibadah salat. Ya enggak? Tadi mau ibadah salat dah, niat ibadah salat. Mau salat mandi dulu, berarti mandinya karena mau niat bukan? Niat selesai ya. Kemudian masuk kamar mandi, yang kepala dia merasa sudah sih. Iya boleh. Gari turai tok kok. Wis nang kene oh iya umine ngomong bi nang kene komate cepet. Nah, aja suwe-suwe aduse langsung wis kisirai wis berarti gari turai tok. Bus. Tikungan, terowongan sudah disikat semua. Pakai anduk, pakai pakaian berangkat ke masjid. Kemudian pertanyaannya apa hukum salatnya? Tidak sah. Ada yang mengatakan sah. Hah? Sah. Semuanya jumhur sah atau bagaimana ini? Apa? Coba yang mengatakan sah angkat tangan coba. 1, 2, 3, 4. Yang mengatakan tidak sah. 1, 2. Ganti maning. Ngangkat pindu mungkin. Mau sing kanan sing kiri. Curang. Aja curang oh. Baik, jawabannya ada di kitab yang antum punya. Walam yalzamhu tartibun wala muwalatun. Tidak wajib yang namanya urut dan tidak wajib kudu langsung rampung kabeh. Tapi kuncinya satu, karena dia sudah pergi berarti niatnya terputus. Pas mau melanjutkan mandi janabah setengah proses tadi, melanjutkan setengah berikutnya wajib mendatangkan apa? Niat kedua kalinya. Karena niatnya tadi putus, maka datangkan niat sekali lagi. Wa yusannu li junubin, disunahkan bagi orang yang sedang dalam kondisi junub walau unsa meskipun wanita, wa haid wa nufasa in qata'a damuhuma ghuslu farjihi li izalati ma alaihi min al adza. Disunahkan ya bagi yang dalam kondisi junub, baik karena apapun penyebabnya, haidkah, nifaskah dan lain sebagainya, disunahkan untuk membersihkan farjnya meskipun belum mandi janabah. Ya, meskipun belum mandi janabah, antum mendapati keluar mani dan meskipun hukumnya tahir ya, dan kita katakan tidak wajib hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bersihkan. Oleh karena itu di dalam hadis yang antum tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ke masjid dan di pakaiannya ada bekas apa? Bekas mani yang sudah dibersihkan oleh Aisyah, tapi bekasnya masih menunjukkan disunnahkan untuk dibersihkan dan bukan syarat untuk sahnya ibadah. Sunnah untuk bersihkan. Wal wudu' li aklin, dan orang dalam kondisi janabah belum mandi janabah disunnahkan berwudu untuk apa saja, mau makan. Biasanya lapar biasane lho. Ya, busing orang biasa ya. Li aklin wa syurbin. Habis janabah kemudian terasa lapar perut.
Ya, karena terasa lapar. Mau makan, ingat wudu terlebih dahulu. Sunnah hukumnya. Ya, kalau ditinggalkan bukan berarti bid'ah ya. Kalau ditinggalkan bukan berarti bid'ah, kemudian haram, makruh dan lain sebagainya. Afdal, sunnah. Untuk makan, untuk minum, liqauli Aisyah, karena perkataan Aisyah radhiyallahu anha, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil junubi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin bagi orang yang dalam kondisi junub, idza arada an ya'kula aw yashraba an yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi orang yang kondisinya janabah. Atis, kesel, sungkan, pan adus kayong hawane ringsan. Paling tidak apa berwudu untuk makan, untuk minum kopi, medang dan lain sebagainya, wudu aja. Kalau memang belum merasa kuat untuk melakukan mandi janabah. Untuk tidur juga, untuk tidur habis kondisi janabah jangan buru-buru tidur karena biasanya bablas ya, biasanya. Tapi khusus untuk tidur, nah ini lebih kuat. Disinilah tempatnya makruh. Di sini tempatnya makruh. Yang lainnya tidak makruh kecuali masalah tidur. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda wudu'ahu lis-shalah, muttafaqun alaih, wa yukrahu tarkuhu li naumin faqat. Meninggalkan ibadah yang mustahab atau ya hukumnya sunnah secara fikih, ya hukumnya sunnah secara fikih bukan masalah akidah. Meninggalkan perbuatan yang hukumnya mustahab atau sunnah tidak mesti itu makruh atau haram, tidak mesti. Bisa jadi boleh saja, bisa jadi boleh, bisa jadi ditinggalkan hukumnya makruh. Perbuatan yang hukumnya sunnah dan mustahab ditinggalkan bisa jadi hukumnya makruh, bisa jadi hukumnya boleh. Oleh karena itu jangan sembarangan berfatwa. Wis kuwi sunnah dilakukan, belum tentu kalau ditinggalkan boleh. Bisa jadi makruh, tergantung fatwanya siapa? Para sahabat. Hati-hati. Dalam beragama ini kita ikut pemahamannya siapa? Pemahamannya para sahabat terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana para sahabat berfatwa. Yang paling kuat larangannya adalah masalah tidur setelah janabah dan hukumnya makruh. Hukumnya makruh, sebaiknya berwudu dulu. Adapun setelah janabah lapar langsung makan kelalen enggak apa-apa. Berjanabah langsung medang ben seger maning enggak apa-apa. Belum sempat berwudu la ba'sa bihi. Kalau masalah tidur sedikit lebih hati-hati. Sebelum tidur usahakan berwudu terlebih dahulu. Naam. Wa yusannu aidan ghaslu farjihi wa wudu'uhu. Dan disunahkan juga bagi yang ingin limu'awadati wad'in, bagi yang ingin ngulangi ronde kedua, pertandingan berikutnya. Ya, mungkin yang ketemu setiap hari enggak ngalami. Bayangkan yang di lautan, ya enggak 7 bulan di lautan tidak bertemu dengan adinda. Wah, pusingnya 7 keliling, 7 hari 7 malam, wis. Begitu ketemu ya sudah, pertandingan dimulai. Limu'awadati wad'in, tidak cukup satu pertandingan, dia butuh pertandingan berikutnya, disunnahkan. Langsung boleh. Tapi disunnahkan diberi jeda. Maksudnya apa? Untuk membersihkan terlebih dahulu, dibersihkan dulu. Dan kemudian wudu terlebih dahulu. Dan di dalam wal ghuslu afdal. Bagi yang ingin pertandingan berikutnya disunnahkan untuk membersihkan farjnya, kemudian apa? Wudu. Yang lebih afdal dari wudu adalah mandi. Wal ghuslu afdal. Li hadithi idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an yu'awida falyatawadda bainahuma wudu'a, rawahu Muslim wa ghairuhu. Barang siapa yang ingin mendatangi istrinya untuk mengulangi yang tadi atau melaksanakan pertandingan berikutnya, falyatawadda bainahuma wudu'an,
maka dijeda di antara keduanya dengan wudu. Dalam lafadznya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, fa innahu ansyatu lil audi, sesungguhnya itu akan membuat dia lebih bersemangat, seger badannya, lebih bisa maksimal, lebih bisa membahagiakan dan lain sebagainya. Wal ghuslu afdal, kalau qiyam lebih baik mandi, itu akan lebih membuat bersemangat dan kualitasnya insyaallah lebih baik. Wa karihal Imam Ahmad bina al-hammam, Al-Imam Ahmad membenci orang yang membangun hammam. Hammam itu pemandian umum, makruh membangun pemandian umum. Wa bai'ahu wa ijaratahu, dijual dan disewakan. Wa qala man bana hammaman lin nisa laisa bi'adl, barang siapa yang membangun pemandian umum khusus untuk nisa, kaum wanita, maka laisa bi'adl, maka itu bukan orang yang diterima persaksiannya, karena berbuat termasuk orang yang mendukung perbuatan kefasikan, karena pemandian umumnya akan menampakkan aurat. Lalu bagaimana dengan kaum lelaki yang suka keguci? Nah, wali rajulin dukhuluhu, boleh, aja khawatir. Untuk kaum laki-laki boleh dukhuluhu, masuk ke dalam bisutrah, tapi tetap ditutup ya, tetap ditutup. Ma'amnil wuqu'i fi muharram, ditutup auratnya dan diperhatikan apakah di tempat tersebut dimungkinkan dia terjatuh dalam keharaman. Nah, boleh, tapi kebanyakan pesertanya di situ kebanyakan wanita misalnya. Lah itu namanya cari-cari kesempatan. Nah, sudah tahu iki bakal ada itu, di sana akan ada acara pesta. Nah, sudah tahu antum pasti isinya orang seperti apa. Nah, itu tidak perlu didatangi. Kolam renang mana misalnya, pemandian umum, laki-laki boleh, tapi syaratnya menutup aurat dan ada persangkaan kuat bahwasannya dia aman dari terjerumus dalam perbuatan yang haram. Adapun tidak ada tanda apa-apa, kolam itu pada umumnya digunakan oleh, ya ada yang laki-laki, ada yang wanita, dengan jumlah yang seimbang, atau umumnya banyakan laki-laki, umumnya perempuannya juga minggir misalnya di tempat yang agak menjauh dari tempat laki-laki atau terpisah antara laki-laki dan wanita, maka tidak ada masalah. Wa yahrumu 'alal mar'ati bila uzrin, adapun seorang wanita mandi di tempat pemandian umum kemudian akan mudah nampak auratnya, haram tanpa ada uzur. Uzur misalnya apa? Pamnya mati, sanyone rusak, atau sikringe ya listriknya mati, maksudnya sikringe jebol, kemudian kondisinya terdesak, sudah azan sekalian, ayo adanya cuma ada pemandian umum bareng-bareng, ya mau gimana lagi, mandi janabah kemudian menunaikan ibadah. Adapun seorang wanita pemandian umum tanpa ada uzur misalnya apa, suaminya mau berendam, ya namanya istri menemani, kemudian menjaga anak-anak, ya enggak, memantau tas, ya isinya ada emas batangan atau macam-macam, kemana-mana bawa harta benda, dibawa semua, sertifikat tanah dibawa semua, lah itu harus diawasi. Nah, intinya kalau memang ada keperluan yang mendesak enggak ada masalah ya. Adapun masuk ke tempat mandian umum kemudian untuk mandi juga di situ dan menampakkan auratnya, pada asalnya bagi wanita hukumnya haram kecuali ada uzur. Adapun untuk laki-laki hukumnya boleh-boleh saja dengan syarat apa? Menutup aurat dan merasa aman dari terjatuh dalam perbuatan yang haram. Sudah ngerti ada pesta, ya kan, mengundang artis ibu kota, wis berdalil dengan perkataan Al-Imam Buhuti boleh bagi laki-laki, bahaya begitu caranya, mumpung arane lihat-lihat kondisi ya. Kalau memang kayaknya
harimnya akan meneng jero ta, mumet-mumet. Nah, lebih baik gimana Mas? Mumet. Mumet kita wis. Ya itu maka ndak boleh bagi laki-laki ndak boleh. Adapun aman jam 9 kita sepi yo. Ya enggak biasanya kan habis subuh dari Tegal sampai sana jam setengah 7, jam 7 biasanya masih sepi. Ini cukup pakai prasangka meskipun prakteknya kemudian nggak sengaja atau tiba-tiba muncul 2-3 gelintir wanita tapi kan minggir, kemudian itu di luar umumnya sepi. Nah, ini tidak termasuk yang haram. Boleh bagi laki-laki untuk berada di pemandian umum dengan syarat tadi ya. Cukup, ada pertanyaan? Enggak ada. Praktek yang mana, Pak? Mandi janabah. Iya, sekalian praktek wudu, praktek mengangkat hadas kecil tanpa wudu. Nah, itu juga perlu tuh. Sama itu, Pak. Iya, maksudnya kayaknya udah cukup jelas ya. Tadi kan nggak harus tertib sama perbuatan ya. Iya. Kadang kita misalkan melakukan apa segala macam, kadang udah yakin bahwa seluruh badan sudah kena air itu air. Nah, ketika kita sudah santai lah atau habis itu kemana, kita menyadari bahwa ada cacat tertinggal. Apa kita cuma bersihkan itu aja terus kena air atau mandi ulang? Nah, tidak perlu mandi ulang. Tidak perlu mandi ulang, dibersihkan kemudian bagian itu dikenakan air yang tahur, yang sah untuk bertaharah. Ketika sudah melakukan sholat, harus ulangi lagi sholatnya. Iya, kalau antum yakin bahwa cat itu ada memang sebelum mandi janabah. Adapun maskuk, misalnya antum ragu, nyung kenane kapan ya? Nah, maka berarti salatnya sah. Soalnya antum yakin, enggak, ini kejadian cat ini pasti sebelum saya salat. Berarti antum salat dalam kondisi air belum menyentuh kulit secara sempurna. Tapi ini cat yang belum dibersihkan sama sekali ya. Adapun sudah dibersihkan cuma masih bekasnya, maka itu enggak apa-apa. Ya, kalau masih belum kayak bocah dolanan pulpen, abine dicoret-coret, ya enggak. Pulpen yang menutupi kulit itulah yang enggak boleh. Ya, itu yang harus dicuci. Adapun bekasnya maka lil haraj, maka dimaafkan insyaallah taala, enggak ada masalah. Cukup? Ya nggak bisa bareng-bareng vilanya. Oh, ini belum kolam lah. Janabahnya sih Pak. Iya, berarti vilanya harus satu-satu. Iya, nanti diselesaikan sendiri dengan Mas Yano Haji, silakan. Iya. Nyemplung. Boleh. Enggak, semua. Ya pas mau keluar aja minum air sedikit. Jangan banyak-banyak. Kumur. Iya, betul. Iya. Ada yang mau praktek apa enggak? Setuju apa enggak dipraktekkan? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya. Boleh. Insyaallah kita nanti pas acaranya ya. Pas acara kesana nanti praktek. Bisa. Apa di mana prakteknya? Bahasa semua nanti. Maksudnya kalau kawan-kawan belum sangat jelas, ya monggo kalau ada yang mau dipraktekkan silakan. Baik. Saya juga siap jadi Yang enggak, antum mesti mau yang guyur ya. Khair, insyaallah. Insyaallah nanti kita lihat tanggapan dari teman-teman. Anak ikut aja lah. Insyaallah. Khair, ada lagi? Kalau yang umumnya konon itu bawa vapor itu. Kalau perubahannya sangat kuat ya, kan kita sudah ambil air yang kathir ya. Air yang kathir berarti sekitar berapa liter? 200 liter air. Kalau pakai panjang lebar tinggi kira-kira berapa? 60 dan 60 cm kubik ya, panjang lebar dan tinggi. Kira-kira seperti itu satu
Qullatain, itu qullatain. Kalau berenang kan umumnya memenuhi itu, ya tidak memenuhi itu. Dan air yang kathir itu pada asalnya tidak bisa kehilangan sifat tahuriyahnya. Pada asalnya tidak bisa kehilangan sifat tahuriyahnya kecuali berubah. Dan perubahan itu sangat banyak. Sangat banyak. Kita juga sudah ambil perubahan sangat banyaknya, apakah alami atau tidak alami? Ya tidak. Kita sudah ambil contoh. Kalau kaporit alami tidak? Tidak. Maka kalau merubahnya banyak bisa menghilangkan sifat tahuriyah. Beda dengan air sumur. Kemudian air macam-macam lah. Ada ikannya, ya ada. Kalau orang dulu kan kolam gede dikasih ikan biasanya ya. Biar makan jentik nyamuk maksudnya. Kalau berubah kemudian muncul bau ikannya, tidak ada masalah karena itu alami, itu proses yang alami. Kalaupun menambahkan sesuatu secara tidak alami, maka itu menghilangkan tahuriyah dengan syarat apa? Terjadi perubahan yang sangat banyak. Bisa dilihat dari warnanya, kemudian rasanya, jangan diminum banyak-banyak untuk mencicipi rasanya. Kemudian aromanya juga bisa dideteksi. Kalau kuat sekali ya berarti sudah berubah menjadi tahur, menjadi hukumnya tahir. Tahir itu suci secara zatnya tapi tidak bisa mensucikan. Ada lagi? Kalau di PAM kadang itu bautan. Ibang. Apa itu? Itu kalau secara kayak tadi itu kan banyak kali lagi itu bisa masih buat. Iya ya, umumnya. Tapi itu kadang jam-jam tertentu ya. Iya. Bau kadang enggak kadang. Kalau baunya bau niang itu malah enggak apa-apa karena itu proses alami. Kalau bau kaporit, wallahu alam, saya melihat bukan proses yang alami. Kalau jumlahnya terlalu banyak, wallahu alam, sepertinya enggak bisa. Tapi wallahu alam ya. Ana juga tidak bisa berfatwa dalam masalah ini. Tapi kalau melihat kaidahnya kira-kira seperti itu. Beda kalau baunya apek karena kotoran di pipa, itu alami semua, tidak mungkin kita lepas dari kotoran namanya. Tapi kalau kabarnya kita yang naruh sendiri, ya mereka yang naruh, mereka sendiri yang merubah air tersebut, maka otomatis dihukumi berubah airnya, otomatis hukumnya berubah. Wallahu alam. Nanti kita coba cari fatwa tentang masalah tersebut. Dan lain cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.